Salam Kalujengan, kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul Rese kali ini, Bujukan, Jatuhkanlah Dirimu ke Atas. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Sejak kecil kita tidak terbiasa dilatih untuk gagal. Segala pelatihan-pelatihan yang dilakukan adalah mengarah agar kita meraih kesuksesan. Maka tak jarang orang menjadi enggan untuk gagal. Gagal dianggap sebagai aib. Tidak hanya untuk diri secara personal, melainkan komunal. Keluarga misalkan, keluarga ikut malu karena anggota keluarganya gagal. Saudara, meskipun ungkapan menghibur mengatakan bahwa betapa berharganya belajar dari kegagalan, tetapi faktanya tidak ada orang yang benar-benar siap untuk gagal. Kesuksesan dengan iringan sanjungan membanggakan telah menjadi tujuan utama kehidupan. Sebenarnya itu wajar. Sayang, kadangkala kesuksesan itu ditempuh dengan cara yang tidak wajar. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih, pada pencobaan yang kedua ini, iblis membawa Kristus ke kota suci, yaitu Yerusalem, dan menempatkannya di bubungan Bait Allah. Letaknya tinggi. Kita tahu Adam yang pertama dicobai iblis di taman suci, yaitu Firdaus. Dan kini Adam yang kedua dicobai iblis di kota suci. Mengapa Adam yang kedua? Itu bisa kita hayati bersama dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21, tapi tidak saya jelaskan saat ini. Dan Kristus ditempatkan di bubungan Bait Allah, suatu tempat yang tertinggi. Lihat, ada kesan manut penurut di mana Kristus dibawa mau saja oleh iblis dan ditempatkan di suatu tempat yang tinggi. Tampaknya Kristus memang mengizinkan dirinya dicobai, dan tentu saja agar memberikan pengajaran berharga kepada kita semua yang kita renungkan saat ini. Jika sebelumnya Kristus dicobai di tempat yang sunyi, padang gurun, kini ia dicobai di tempat yang ramai. Kota suci Yerusalem menjadi kota yang penuh dengan orang-orang. Banyak orang berdatangan di sana. Bahkan diletakkan di bait suci, penuh dengan orang-orang yang melakukan rutinitas ritual, religius, dan tentu saja mereka mengerti tentang seluk-beluk kitab suci, utamanya Taurat. Bubungan Bait Allah, tentu ini tempat yang tidak nyaman untuk berdiri. Bisa jadi sangat licin, tempat yang mudah membuat orang terjatuh. Lalu berkatalah iblis, ayat 6, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Saudaraku, mengapa iblis tidak mendorong Kristus saja? Mengapa ia membujuk Kristus untuk menjatuhkan diri? Tampak jelas
bahwa iblis memang tidak mampu menjatuhkan Kristus, meskipun seharusnya di tempat hubungan yang sangat riskan itu, kesalahan kecil saja bisa membuat Kristus jatuh ke bawah. Persoalannya adalah karena tidak ada kesalahan apapun dalam diri Kristus. Jika demikian, sesungguhnya kuasa iblis itu terbatas sifatnya. Sampai di sini saja ia mencobai, tidak lebih jauh lagi. Cobaan kedua ini bernada bujukan terhadap suatu keagungan. Bujukan ini ditopang oleh kitab suci bahwa jika Kristus jatuh, ada suatu perlindungan istimewa dari surga. Lebih lagi, perlindungan istimewa itu dipertontonkan pada semua orang di kota suci, di bait Allah, menjadi pertunjukan religius yang menjadi harapan banyak orang. Ini suatu yang membanggakan, bukan? Suatu yang menggiurkan. Bahkan bagi sebagian orang ini adalah model kesuksesan. Bujukan iblis memang mengatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, tetapi sesungguhnya maksud dibalik itu semua adalah jatuhkanlah dirimu ke atas. Wah, itu tidak wajar. Masa menjatuhkan diri kok ke atas? Ya memang tidak wajar, saudara. Kesuksesan semacam ini memang tidak wajar. Bagian pembuka tadi saya sudah tegaskan itu. Mari kita lanjutkan. Jatuhkanlah dirimu ke atas adalah suatu kesombongan rohani dan ini merupakan gangguan yang fatal. Ironinya adalah kita senantiasa berdampingan dengan gangguan-gangguan sejenis ini. Misal, berburu sanjungan karena kecakapan melayani di gereja. Berburu sanjungan karena bertalenta memiliki suara emas di gereja. Senang berlebihan diakui sebagai tokoh utama dalam gereja. Bahkan tidak menghargai pelayan yang lain karena dianggap kurang. Pokoknya meninggikan diri karena merasa mendapatkan perlindungan atau karunia dari surga dan diakui banyak orang. Mari perhatikan, jika kita membiarkan diri terjatuh semacam itu, sesungguhnya pelayanan kita tak layak lagi disebut sebagai pelayanan. Ini pencobaan, saudara. Bagaimana mengatasinya? Mari meneladan pada Kristus. Katanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ini tidak berarti oleh sebab itu janganlah engkau mencobaiku, wahai iblis. Bukan seperti itu. Kristus mengutip Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Sejalan dengan ini sesungguhnya, saudara, kata engkau yang tepatnya adalah kamu bersifat jamak tidak hanya ditujukan kepada iblis tetapi juga kepada kita. Singkatnya, janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Saudara, andaikan Kristus menjatuhkan dirinya ke bawah, ia akan sama dengan mencobai Allah. Jika Kristus menjatuhkan dirinya, itu sama halnya mengingkari panggilan dalam kesengsaraan, memanggul salib. Orang yang datang di bait Allah akan memuja, memuliakan Kristus memang, tapi pujaannya itu karena apa? Bukan dari dalam hati mereka, tetapi karena melihat sesuatu mukjizat begitu saja. Mungkin Kristus tidak akan mengalami kesengsaraan. Pengingkaran bisa terjadi. Saudara, demikian juga dengan kita. Ketika kita berada dalam ketinggian lalu pongah dan mengejar kesuksesan dalam sanjungan-sanjungan belaka, bahkan mengarah pada kesombongan rohani, kita mencobai Tuhan. Demikian juga dengan kita yang dengan sengaja mengingkari panggilan Tuhan,
entah itu dalam keluarga, pekerjaan, bermasyarakat yang mengarah pada kasih, kita mencobai Tuhan. Kini saatnya menyadari, jangan mau dibujuk oleh iblis. Amin. Salam Kawilujengan.